boleh berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Semua karena kasih dan anugerahnya. Mari dengan sukacita kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan kasih-Nya yang selalu baru. Kita memuji Tuhan, Yesus indah, jauh indah. Kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah, oh indah. 2, 3. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus Tuhan. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kami semua. Saatnya kita akan membaca Mazmur. Silakan dulu. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 97. Mazmur 97 ayat 7 sampai 12. Mazmur 97 ayat 7 sampai 12. Semua orang yang beribadah kepada patung orang yang menegakkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Dengarkan dan bersukacita, mudah-mudah bersorak-sorak oleh karena perhubungan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bergembira di hadapan Dia yang menyerahkannya orang-orang yang mengasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Masuk berdiri. Allah selalu mengasihi kita dan Ia selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita mendengarkan perintah Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita menyanyi kasih itu murah hati. 2, 3. Kasih itu murah hati, sabar sederhana. Kasih itu rendah hati, tabah menderita. Ajarilah kami bahasa
bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami angkat kehadapan hadirat-Mu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang tulus kami rasakan dalam langkah kehidupan kami. Di mana pada saat ini ya Tuhan, Engkau mempertemukan kami di rumah yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian akan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini boleh kami pahami dan boleh kami mengerti sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, di sini saya akan bertanya, jika adik-adik pernah dikecewakan oleh orang lain, apakah adik-adik marah atau tidak? Ya tentunya marah ya. Dan jika adik-adik memaafkan orang yang membuat adik-adik kecewa, pastinya adik-adik senang atau tidak? Kalau adik-adik memaafkan, senang. Ya, tentunya kita senang karena kita bisa dimaafkan oleh orang lain. Ya, di mana dalam cerita kita ini bangsa Israel pernah mengecewakan Tuhan. Bangsa Israel pernah mengecewakan Tuhan, di mana ketika Musa naik di Gunung Sinai menerima 2 loh batu yang berisi hukum Allah bagi Israel agar mereka selalu taat dan mereka membelakangi Allah. Jadi ketika Musa naik di Gunung Sinai dan menerima 2 loh batu yang berisi hukum Allah bagi Israel agar mereka selalu taat dan membelakangi Allah. Kemudian mereka memaksa Harun untuk membuat Allah lain. Jadi orang Israel di sini memaksa Harun untuk membuat Allah lain untuk mereka. Lalu orang Israel menanggalkan emas mereka berupa anting-anting dan mengumpulkannya, kemudian dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya anak lembu tuangan atau anak lembu emas. Jadi orang Israel di sini menanggalkan emas mereka berupa anting-anting, kemudian mereka kumpulkan dan membentuknya dengan pahat dan dibuatnya anak lembu tuangan atau anak lembu emas. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mendirikan mezbah dan patung. Ya, mereka mendirikan mezbah dan patung dan mempersembahkan korban dengan bersukaria. Ya, jadi mereka di sini mempersembahkan korban dengan bersukaria. Lalu melihat perbuatan orang Israel ini, Tuhan sangat marah. Ya, Tuhan sangat marah karena perbuatan orang Israel ini tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan hendak menjauhkan diri dari bangsa Israel. Bahkan Tuhan ingin membinasakan orang Israel ini. Tetapi Musa di sini mendoakan bangsanya dengan menyebut umatmu. Ya, di sini Musa mendoakan bangsanya dengan menyebut umatmu. Di mana Musa mengingatkan Tuhan bahwa Allah tentang apa yang telah Ia kerjakan, tentang nama baik Allah dan tentang janjinya terhadap Israel. Ya, di sini Musa mengingatkan Tuhan tentang apa yang Ia telah kerjakan, tentang nama baik Allah dan tentang janji terhadap bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa,
Aku mengingat semua apa yang engkau katakan kepadaku. Ya, Tuhan di sini mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan mengingat semuanya itu. Kemudian Tuhan berkata, "Akulah Tuhan mereka dan mereka lah umatku. Aku sangat mengasihi mereka, karena itu aku tidak akan membinasakan mereka." Jadi di sini Tuhan tidak akan membinasakan orang Israel ini karena Ia mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Jadi adik-adik, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kekecewaan yang besar karena Dia mau mengampuni umatnya. Sebab kasih Tuhan lebih besar dari amarahnya dan dari hukumannya. Dia mau agar kita anak-anaknya tetap merendahkan hati kita, memohon pengampunannya seperti Musa bagi Israel. Sesudah Tuhan mengingat sesudah Musa mengingatkan Tuhan dan Tuhan mengingat semua itu tentang orang Israel, kemudian Musa menghancurkan patung lembu emas bangsa Israel itu, dan dia menyuruh mereka untuk bertobat dan memohon pengampunan Tuhan. Tetapi di antara mereka ada yang tetap mengeraskan hati mereka. Kemudian Tuhan menghukum mereka karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil dan mengasihi anak-anaknya yang mengampuninya. Jadi adik-adik di sini, jika pernah dikecewakan oleh orang lain, janganlah adik-adik menyimpan rasa dendam itu kepada orang lain, tetapi marilah adik-adik merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memaafkan kesalahan orang lain yang pernah dibuat kepada adik-adik. Kiranya Tuhan terus mengasihi kita dan memampukan kita dalam setiap langkah kehidupan kita, dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Mungkin adik-adik bisa membacanya dua-dua ayat satu orang. Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Dimulai dari Valen, dua-dua ayat. Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuk dengan pahat, dan dibuatnyalah dari pahat anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka,
semuanya. Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lampunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang pegat tempur. Oleh sebab itu biarkanlah orang aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud membakar malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku yang membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, ia lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dan utamanya. Loh itu bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak berperang kedengaran dan perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka dibakar dengan api dan diiringi sampai halus, kemudian disatukannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya, jadi pokok cerita kita dalam minggu ini ialah kasih Tuhan lebih besar dari amarahnya.
kasih Tuhan lebih besar dari amarahnya. Dan judul pembacaan kita ialah anak lembu emas. Anak lembu emas. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyi, bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Ya, kita menyanyi 2, 3. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Kita ulang sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan bertanya untuk adik-adik, minggu lalu dikasih ayat hafalan. Dikasih atau tidak? Dikasih. Ya, ada yang sudah hafal? Tidak ada yang hafal? Ya, untuk ayat hafalan minggu ini untuk adik-adik dari Matius 4 ayat 10. Adik-adik buka. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Kita baca bersama. 2, 3. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi minggu depan kita guru sekolah minggunya bertanya untuk adik-adik. Adik-adik pasti hafal ini karena kalimatnya tidak terlalu panjang. Oh ya, adik-adik bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan pendidikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam langkah kehidupan kami. Di mana pada saat ini ya Tuhan, kami sudah membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Semoga firman-Mu ini boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di mana firman-Mu ini mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu di tempat ini, khususnya di Jemaat Philadelphia Sikolong. Semoga Tuhan yang terus memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan berkati juga dalam pendidikan mereka di bangku sekolah. Semoga Tuhan yang terus memberikan hikmat, pengetahuan, dan akal budi yang baik. Semoga dalam memperoleh pengetahuan di sekolah, semoga ia boleh menggapai cita-cita dan nama-Mu tetap kami puji dan permuliakan. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkatilah agar boleh dipergunakan dalam pelebaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, agar boleh membimbing dan mendidik kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu mengasihi dan mendengarkan nasihat kedua orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, khususnya dalam kesakitan. Mari Tuhan menyembuhkan supaya minggu ke depan kami boleh berkumpul di tempat ini. Yang dalam kelalaian Tuhan ingatkan supaya minggu ke depannya kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Semoga bangsa dan negara kami ini boleh memerintah kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Semoga Tuhan yang akan menyertai kami hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Dan nama-Mu tetap kami puji dan permuliakan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik bangkit berdiri. Pergilah dengan penuh sukacita. Tetaplah percaya kasih Tuhan yang besar buat kita. Nyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengakhiri ibadah kita menyanyi, Yesus mengasihi saya dan kamu. 2, 3. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihinya, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Bergandengan tangan bersama, kita menabuh kasih Yesus agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Jadi kita terima berkat dari Tuhan. Tetaplah hidup dalam kasih Tuhan, bagikanlah kasih kepada sesama, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih atas ketenangan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.